warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini kami dari kelompok 4 akan membuat video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah hukum acara. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tasya Ananda Putri Harahap. Perkenalkan, nama saya Riwan Ridwan. Perkenalkan, nama saya Rohana Manatu. Perkenalkan, nama saya Robin Tangguban Batu. Nah, baik, pada video ini kami akan menjelaskan mengenai laporan pengamatan kami dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, di mana kasus yang kami amati mengenai kasus narkotika. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan membahas mengenai data pihak yang terkait, di mana pihak penggugatnya yaitu jaksa penuntut umum dengan kuasa hukumnya yaitu jaksa penuntut umum, dan pihak tergugat atau terlapor yaitu inisial FC dengan kuasa hukumnya yaitu inisial ES dan inisial F, di mana hakim ketuanya itu yaitu dengan inisial PJ, hakim anggota 1 dengan inisial DH, hakim anggota 2 dengan inisial SA, dan paniteranya dengan inisial TH, dan juga jaksa penuntut umumnya yaitu dengan inisial BT dan T. Baik, di sini saya akan membahas mengenai ringkasan singkat kasus, di mana perkara pidana yang dibahas dalam kajian ini merupakan salah satu bentuk tindak pidana kasus yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni tindak pidana narkotika, di mana kasus ini melibatkan seorang terdakwa yang bernama inisial FC yang didakwa oleh jaksa penuntut umum atau JPU yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perkara ini terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Negeri dengan nomor 24/PID-SUS/2026/PN-TB. Nah, latar belakangnya yaitu perkara permasalahan narkotika di Indonesia hingga saat ini masih menjadi persoalan serius yang memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai pihak, baik dari aparat penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat, di mana narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas sosial, keamanan, serta masa depan generasi bangsa saat ini. Oleh karena saat itu, negara Indonesia memerlukan perangkat hukum yang memberikan perhatian khusus terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika dengan penetapan sanksi yang berat bagi pelaku, di mana dalam konteks perkara ini terdakwa diduga terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan pengedaran gelap narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 merupakan jenis narkotika yang memiliki tingkat ketergantungan sangat tinggi dan tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan, kecuali untuk kepentingan penelitian dengan izin khusus. Oleh karena itu, segala bentuk penyalahgunaan maupun pengedaran gelap narkotika golongan 1 ini dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius. Ini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum dakwaan, di mana jaksa penuntut umum dalam perkara ini menggunakan dakwaan alternatif yaitu pada pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, serta menerima, di mana menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam jumlah besar pada pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dalam jumlah besar. Penggunaan dakwaan subsidiar oleh JPU menunjukkan adanya strategi hukum untuk memastikan bahwa apabila ada unsur-unsur dalam dakwaan primer atau pasal 114 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka masih dapat memungkinkan terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan subsidiar pada pasal 112, di mana hal ini merupakan praktik umum dalam hukum acara pidana di Indonesia guna mengantisipasi kemungkinan tidak terpenuhinya unsur-unsur tertentu dalam dakwaan utama.
Kronologi singkat peristiwa berdasarkan uraian dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Perkara ini berawal dari adanya informasi yang diperoleh aparat penegak hukum terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika yang melibatkan terdakwa. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak berwenang. Dalam proses tersebut, aparat penegak hukum melakukan serangkaian tindakan seperti pengintaian, penangkapan, serta penggeledahan terhadap terdakwa. Nah, dari hasil tindakan tersebut ditemukan barang bukti yang diduga kuat merupakan narkotika golongan pertama dalam jumlah tertentu yang tergolong besar. Barang bukti tersebut menjadi salah satu bukti utama dalam perkara ini yang digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk memperkuat dakwaan terhadap terdakwa. Selain itu, terdapat pula keterangan saksi-saksi yang turut mendukung konstruksi perkara yang diajukan oleh penuntut umum. Nah, dalam perkara ini juga tindak pidana narkotika, keberadaan barang bukti memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian. Barang bukti dalam kasus ini berupa narkotika jenis tertentu ataupun meskipun tidak dirinci dalam ringkasan yang ditemukan dalam penguasaan atau berkaitan dengan terdakwa. Secara yuridis, barang bukti tersebut harus memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, barang bukti narkotika dalam perkara ini juga biasanya diperkuat dengan hasil uji laboratorium dan untuk menjadi memastikan salah satu alat bahwa bukti zat yang tersebut dipertimbangkan benar oleh merupakan hakim. narkotika Setelah golongan seluruh pertama, serta kedudukan para pihak dalam perkara pidana yang bertindak sebagai penggugat bukanlah individu, melainkan negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum atau JPU. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Jaksa penuntut umum atau JPU bertindak sebagai pihak yang menuntut terdakwa di pengadilan dengan tujuan membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah. Terdakwa dalam hal ini, yaitu dengan inisial FC, merupakan pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Penasihat hukum, yaitu dengan inisial FS dan F, berperan memberikan pembelaan hukum kepada terdakwa, yaitu guna menjamin terpenuhinya hak-hak terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Peran penasihat hukum, kehadiran penasihat hukum dalam perkara pidana, yaitu bagian penting dari prinsip fair trial atau peradilan yang adil. Penasihat hukum yang memiliki tugas untuk memberikan pendampingan hukum kepada terdakwa, menyusun strategi pembelaan, menguji kebenaran alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, menjamin bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dalam perkara ini, penasihat hukum berupa untuk membantah atau setidaknya meragukan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau JPU. Keterangan saksi. Saksi yaitu salah satu alat bukti yang sangat penting dalam hukum acara pidana. Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum menghadirkan beberapa saksi yang antara lain dengan inisial MN, RH, dan TS. Keterangan para saksi ini digunakan untuk menguatkan kronologi kejadian, membuktikan keterlibatan terdakwa, menunjukkan adanya hubungan antara terdakwa dengan barang bukti. Namun, demikian dalam praktik peradilan, keterangan saksi harus diuji kebenarannya dan tidak boleh berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya. Nah, pokok permasalahan hukum inti dari perkara ini terletak pada pembuktian terhadap beberapa unsur yang penting. Yang pertama, apakah terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan? Yang kedua, apakah unsur dalam pasal 114 ayat 2 telah terpenuhi? Yang ketiga, jika tidak, apakah unsur-unsur dalam pasal 112 ayat 2 terpenuhi? Dan yang keempat, apakah alat bukti yang diajukan
cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah. Pembuktian dalam perkara pidana harus harus memenuhi prinsip beyond reasonable doubt atau tidak adanya keraguan yang wajar. Analisis unsur tindak pidana, unsur pasal 114 ayat 2. Untuk membuktikan pasal ini, jaksa penuntut umum harus dapat menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan menjual atau menjadi perantara. Objeknya adalah narkotika golongan pertama dalam jumlah besar. Unsur-unsur 112 ayat 2 untuk pasal ini cukup dibuktikan bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tanpa hak atau melawan hukum dalam jumlah besar. Perbedaan utama antara kedua pasal tersebut terletak pada adanya unsur peredaran atau transaksi dalam pasal 114, sedangkan pasal 11 ayat 2 lebih menitik beratkan pada penguasaan. Selanjutnya, tujuan penuntutan umum. Penuntutan umum dalam perkara ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum terdakwa, tetapi juga memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari bahaya narkotika, menegakkan hukum dan keadilan, mencegah terjadinya tindak pidana serupa. Nah, proses persidangan. Dalam persidangan, hakim akan memeriksa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, barang bukti, pembelaan terdakwa, tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum. Hakim kemudian akan mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Nah, prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia, pembuktian didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah, keyakinan hakim. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP 13 dalam selanjutnya, dampak perkara tindak pidana narkotika memiliki dampak luas, antara lain merusak kesehatan masyarakat, meningkat angka kriminalitas, mengancam generasi muda, mengganggu kestabilan sosial. Nah, oleh karena itu, penanganan kasus seperti ini menjadi prioritas dalam sistem peradilan pidana. Nah, adapun kesimpulan umum ringkasan kasus perkara ini merupakan kasus tindak pidana narkotika yang menitik beratkan pada pembuktian keterlibatan terdakwa dalam peredaran atau penguasaan narkotika golongan pertama dalam jumlah besar. Jaksa penuntut umum berupaya membuktikan dakwaannya melalui berbagai alat bukti, sementara terdakwa melalui penasihat hukumnya berusaha membantah tuduhan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jalannya persidangan. Jalannya persidangan dalam perkara pidana narkotika ini berlangsung secara bertahap dan sistematis sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang ada di Indonesia. Proses dimulai dari tahap pembukaan sidang, di mana majelis hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Pada tahap ini, hakim juga memeriksa kehadiran para pihak, yaitu jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasehat hukum. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas terdakwa untuk memastikan kesesuaian dengan berkas perkara. Kemudian jaksa membacakan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara. Selanjutnya, setelah pembacaan dakwaan, persidangan memasuki tahap pembuktian. Pada tahap ini, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terkait peristiwa yang didakwakan. Hakim memimpin jalannya pemeriksaan dengan memberikan kesempatan kepada jaksa dan penasehat hukum untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Selain itu, jaksa juga mengajukan barang bukti yang diperiksa di depan persidangan untuk memastikan keabsahannya juga. Tahap ini sangat penting karena menjadi dasar dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Selanjutnya, setelah pembuktian dari pihak jaksa selesai, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa. Penasehat hukum diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi yang dapat memberikan keterangan yang meringankan atau membantah dakwaan tersebut. Hal ini merupakan bagian dari hak terdakwa dalam mendapatkan pembelaan yang adil. Tahap berikutnya adalah pemeriksaan keterangan terdakwa. Dalam tahap ini, terdakwa diberi kesempatan untuk menjelaskan atau menanggapi dakwaan yang ditujukan kepadanya. Keterangan terdakwa dapat berupa pengakuan, penyangkalan, atau penjelasan lain yang dianggap perlu dan menjadi salah satu alat bukti yang mempertimbangkan dan yang dipertimbangkan oleh hakim. Setelah seluruh proses membuktikan selesai, sidang dilanjutkan ke tahap penuntutan,
di mana jaksa penuntut umum membacakan tuntutan pidana. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta permintaan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut. Selanjutnya, penasehat hukum terdakwa menyampaikan pembelaan atau disebut dengan pledoi. Dalam pledoi, penasehat hukum berusaha membantah dakwaan jaksa, menguji keabsahan alat bukti, serta mengemukakan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa tersebut. Tahap ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dan keseimbangan antara pihak penuntut dan pihak pembela. Tahap akhir dalam persidangan adalah putusan hakim. Hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang telah terungkap, termasuk keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan jaksa, dan pembelaan dari penasehat hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memutus apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Jika terbukti bersalah, maka hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang telah berlaku. Setelah putusan dibacakan, persidangan memasuki tahap penutup, yang dimana hakim menutup sidang. Para pihak kemudian diberikan kesempatan untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum lanjutan seperti yang disebut dengan banding. Secara keseluruhan, jalannya persidangan dalam perkara ini berlangsung secara terstruktur dan sesuai dengan prosedur hukum acara yang ada di Indonesia dan yang telah berlaku di Indonesia. Persidangan perkara ini berlangsung tertib, formal, dan kondusif. Pada tahap awal, suasana relatif tenang, namun menjadi lebih serius dan tegang saat memasuki tahap pembuktian, terutama ketika pemeriksaan saksi. Terdakwa terlihat cukup tertekan, tetapi jalan sidang tetap terkendali berkat peran hakim yang mampu menjaga ketertiban. Majelis hakim menunjukkan sikap yang tegas, adil, dan profesional dalam memimpin persidangan. Hakim juga bersikap aktif dalam menggali fakta dengan mengajukan pertanyaan kepada saksi serta menjaga netralitas dengan memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak. Namun, pendalaman terhadap barang bukti masih dapat ditingkatkan. Dari sisi argumentasi hukum, jaksa penuntut umum atau JPU berupaya membuktikan dakwaan melalui keterangan saksi dan barang bukti. Sedangkan penasihat hukum berusaha melemahkan dakwaan dengan menyoroti kemungkinan kelemahan dalam proses penangkapan dan inkonsistensi saksi. Nah, secara keseluruhan, persidangan telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Terima kasih. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, persidangan perkara tindak pidana narkotika ini secara umum telah berlangsung sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Setiap tahapan persidangan, mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, pembuktian, hingga tahap selanjutnya, telah dilaksanakan secara sistematis dan tertib. Hal ini menunjukkan bahwa proses peradilan berjalan dengan mengedepankan prinsip keadilan serta kepastian hukum. Nah, dalam persidangan ini terlihat bahwa peran hakim sangat penting dalam menjaga jalannya persidangan agar tetap kondusif, adil, dan tidak memihak. Hakim tidak hanya berperan sebagai pemimpin sidang, tetapi juga aktif dalam menggali kebenaran material melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi maupun terdakwa. Selain itu, jaksa penuntut umum berperan dalam membuktikan dakwaan dengan menghadirkan alat bukti dan keterangan saksi. Sedangkan penasihat hukum berupaya memberikan pembelaan guna melindungi hak-hak terdakwa serta menimbulkan keraguan terhadap dakwaan. Pembuktian menjadi aspek yang sangat menentukan dalam perkara ini, karena keputusan hakim berdasarkan pada kekuatan alat bukti yang sah serta keyakinan hakim, keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa saling berkaitan dalam bukti fakta hukum di persidangan. Oleh karena itu, konsistensi dan keabsahan alat bukti menjadi faktor utama dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Nah, secara keseluruhan, hasil akhir dari perkara ini sangat bergantung pada kemampuan masing-masing pihak dalam membuktikan dalilnya di persidangan. Apabila jaksa penuntut umum mampu membuktikan dakwaan secara kuat,
dan memyakinkan, maka terdakwa berpotensi dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, apabila terdapat kelemahan dalam pembuktian atau muncul keraguan maka hal tersebut dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, putusan hakim nantinya akan menjadi cerminan dari seluruh proses persidangan serta nilai keadilan yang ingin ditegakkan dalam perkara tersebut. Terima kasih. Baik, sekian dari hasil tayangan video kami mengenai laporan pengamatan persidangan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengenai kasus narkotika. Apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan kami dalam proses pembuatan video, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.